warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang organisasi PBB, yaitu Peran Indonesia di Perserikatan Bangsa. Sebelum itu, saya akan membacakan daftar isinya. Daftar isi, bab 1, pendahuluan, latar belakang. Bab 2, isi, pengertian, tujuan dibentuknya PBB, kantor PBB, lambang PBB, keanggotaan, dan struktur PBB. Dan pengertiannya. Serta bab 3, penutup, kesimpulan, dan saran. Yang pertama, bab 1, pendahuluan, latar belakang, serta bab 2, pengertian dan tujuan dibentuknya PBB akan dibacakan saya sendiri, yang bernama Nisrina Rahayu. Bab 1, pendahuluan, latar belakang. Liga Bangsa-Bangsa dianggap gagal mencegah meletusnya Perang Dunia II 1939 sampai 1945. Untuk mencegah meletusnya Perang Dunia Ketiga yang mana tidak diinginkan oleh seluruh umat manusia, pada tahun 1945 PBB didirikan untuk menggantikan Liga-Liga Bangsa yang gagal dalam untuk memelihara perdamaian internasional dan meningkatkan kerjasama dalam mencegah masalah ekonomi, sosial, dan kemanusiaan internasional. Rencana konkret awal untuk organisasi dunia baru ini dimulai di bawah naungan Departemen Luar Negeri Asia Tenggara pada tahun 1939. Franklin D. Roosevelt dipercaya sebagai seorang yang pertama yang menggambarkan negara-negara sekutu. Istilah ini pertama kali secara resmi digunakan pada tanggal 1 Januari 1945 ketika 26 pemerintah menandatangani Piagam Atlantik, di mana masing-masing negara berjanji untuk melanjutkan usaha perang. Pada tanggal 25 April 1945, konferensi PBB tentang organisasi internasional dimulai di San Francisco. Dihadiri oleh 50 pemerintah dan sejumlah organisasi non-pemerintah yang terlibat dalam penyusunan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB resmi dibentuk pada tanggal 24 Oktober 1945 atas ratifikasi piagam oleh 5 anggota tetap Dewan Keamanan Prancis, Republik Tiongkok, Uni Soviet, Inggris, dan Amerika Serikat, dan mayoritas dari 46 anggota lainnya. Sidang umum pertama dengan 51 wakil negara dan Dewan Keamanan diadakan di Church House, London pada 10 Januari 1945. Bab 2, isi, pengertian. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang disebut PBB adalah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara berdaulat dengan bertujuan menghindari perang dunia dan malapetaka kemanusiaan akibat perang. Piagam PBB ditandatangani oleh delegasi 51 negara pada tanggal 26 Juli 1945 dan Piagam PBB mulai beroperasi pada tanggal 24 Oktober 1945. Seperti Liga-Liga Bangsa, tujuan utama PBB adalah menjaga perdamaian dan keamanan internasional, menyelesaikan sengketa secara damai, melakukan tindakan kolektif, mencegah ancaman terhadap perdamaian, mempromosikan kerjasama sosial, ekonomi internasional, dan hak asasi manusia. Keanggotaan PBB terbuka bagi negara-negara yang cinta damai untuk mendukung penyelesaian sengketa secara damai. Selanjutnya, tujuan PBB. Tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai berikut. 1. Memelihara perdamaian dan keamanan dunia. 2. Mengembangkan hubungan persahabatan antara bangsa berdasarkan asas-asas persamaan derajat, hak menentukan nasib sendiri, dan tidak mencampuri urusan dalam negara-negara lain. 3. Mengembangkan kerjasama internasional dalam memecahkan masalah-masalah ekonomi, sosial, budaya, dan kemanusiaan. 4. Menyelesaikan perselisihan dengan cara damai dan mencegah timbulnya peperangan. 5. Memajukan dan menghargai hak asasi manusia serta kebebasan atau kemerdekaan fundamental tanpa membedakan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, dan agama. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Lela. Kantor PBB. Kantor pusat PBB saat ini dibangun setelah Sungai New York City pada tahun 1949 di atas tanah yang dibeli oleh John D. Rockefeller Jr. dengan dana bersama sebanyak 8,5 juta dolar Asia.
jadi bukan milik Amerika Serikat. Kantornya dibuka secara resmi tanggal 9 Januari 1951. Lambang PBB. Lambang PBB yang menampakkan globe dengan garis lintang dan bujur membentuk 33 kolom. Tak hanya itu, di dalam logonya pun terdapat segmen coretan sebanyak 33 juga berupa lembaran ranting dan dedaunan akasia. Keanggotaan PBB. Keanggotaan PBB terdiri dari dua macam, yaitu anggota asli organial members yang terdiri dari 50 negara yang menandatangani Piagam San Francisco 26 Juni 1945. Pada tanggal 15 Oktober 1945, Polandia menyusul sehingga menjadi 51 negara. 2. Anggota tambahan, yakni negara-negara anggota PBB yang masuk kemudian berdasarkan syarat-syarat disetujui Majelis Umum PBB. Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut. Pertama, negara kemerdekaan. Kedua, negara yang cinta damai. Ketiga, sanggup mematuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Piagam PBB. Dan 4, disusulkan oleh Dewan Keamanan dan disahkan oleh Majelis Umum PBB. Struktur organisasi PBB berdasarkan konferensi San Francisco menghasilkan satu piagam yang menyebutkan organ-organ PBB sebagai berikut. Pertama, Majelis Umum atau disebut dengan General Assembly. Kedua, Dewan Keamanan atau disebut dengan Security Council. Ketiga, Dewan Ekonomi dan Sosial atau disebut Ekonomi dan Sosial Council. Dewan Perwakilan dan terakhir Dewan Perwakilan Trustship Council. Majelis Umum. Majelis Umum adalah majelis permusyawaratan utama di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tugas dan kekuasaan Majelis Umum dapat dibagi dalam 8 golongan, yaitu mengenai: pertama, pelaksanaan perdamaian dan keamanan internasional. Kedua, kerjasama di lapangan perekonomian dan masyarakat internasional. Ketiga, keterangan-keterangan mengenai daerah-daerah yang belum mempunyai pemerintahan sendiri. Keempat, pengurusan keuangan. Kelima, menerapkan keanggotaan dan penerimaan anggota. Keenam, hubungan dengan alat-alat perlengkapan lain. 7, sistem perwakilan internasional. 8, perubahan piagam. Yang terakhir yaitu struktur serta penutup yang akan dibawakan oleh Rosdiana. Dewan Keamanan. Dewan Keamanan PBB adalah badan terkuat di PBB. Tugasnya adalah menjaga perdamaian dan keamanan antar negara. Tugas Dewan Keamanan yaitu: 1. Memelihara perdamaian dan keamanan internasional selaras dengan ajas-ajas dan tujuan PBB. 2. Menyelidiki tiap-tiap persengketaan atau situasi yang dapat menimbulkan pergeseran internasional. 3. Mengusulkan metode-metode untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang demikian atau syarat penyelesaian. 4. Merumuskan rencana-rencana untuk menetapkan suatu sistem mengatur persenjataan. 5. Menentukan adanya suatu ancaman terhadap perdamaian atau tindakan agresi dan mengusulkan tindakan apa yang harus diambil. 6. Menyerukan untuk mengadakan sanksi-sanksi ekonomi dan tindakan lain yang bukan perang untuk mencegah atau menghentikan agresor. 7. Mengusulkan pemasukan anggota-anggota baru dan syarat-syarat dengan negara-negara yang mana dapat menjadi pihak dalam status mahkamah internasional. 8. Melaksanakan fungsi-fungsi perwakilan PBB di daerah strategis. C. Ekonomi dan sosial. Dewan Ekonomi dan Sosial Exosos membantu Majelis Umum dalam mempromosikan kerjasama ekonomi dan sosial internasional dan pembangunan. Tugas Dewan Ekonomi dan Sosial PBB: 1. Mengadakan penyelidikan dan menyusun laporan tentang soal-soal ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan di seluruh dunia. 2. Membuat rencana perjanjian tentang soal tersebut dengan negara-negara anggota untuk diajukan kepada Majelis Umum. 3. Mengadakan pertemuan-pertemuan internasional tentang hal-hal yang termasuk tugas dan wewenang. Bab 3. Penutup. 1. Kesimpulan. Dengan demikian kita telah mengetahui berbagai aspek mengenai Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB.
merupakan organisasi internasional yang terbesar dari segi jumlah anggotanya dan memiliki fungsi yang sangat strategis dan kehidupan berbangsa yang dalam proses pendiriannya memiliki jalan panjang, dan keberadaan PBB di tengah gejolak dunia sangat membantu untuk menyelesaikan berbagai masalah di dunia ini seperti politik, sosial, budaya, dan sebagainya. Juga fungsi serta tugas dari organisasi PBB dapat dengan nyata kita rasakan di seluruh dunia, seperti ketika bencana gempa bumi dan tsunami dan yang melanda Aceh dan Nias, dan juga proses perdamaian di berbagai belahan dunia lainnya. Tapi di sisi lain kita terdapat fakta yang mencegangkan, yaitu pengaruh Zionisme di PBB, mulai dari lambang, keanggotaan, dan pengambilan keputusan oleh PBB yang sangat menguntungkan negara maju dan membebani negara-negara berkembang seperti pinjaman IMF, dan sebagainya. Saran: dalam pembuatan makalah ini, penulis tahu bahwa ada kesalahan atau sesuatu yang kurang, tapi penulis berharap dari pembaca dan pendengar untuk memberikan saran agar kelak penulis dapat menciptakan makalah yang lebih bagus. Segitu saja penyampaian dari kelompok kami. Jika ada yang ditanyakan, bisa tanya di kolom komentar. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.